Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini dialog spesial kita bersama Bapak Ketua Yayasan Al-Kausar, Bapak Wagiso SEMM. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang juga nih di studio Tegar TV. Terima kasih. Ya. Ya, kita bicara temanya ini karena baru-baru ini ada kabar bahwa SMA Al-Kausar sekolah terbaik di Lampung versi LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ya. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Betul. Nomor satu ini Pak Nomor di satu di provinsi Lampung, Ya. ya Pak. Ya. Selain sekolah-sekolah lain urutan kedua. Jadi Ya. kita nanti sebelum penjelasan mengenai tema kita, Ya. ranking 1 di versi LTMT itu, ini pemirsa Tegar TV ini juga perlu mengenal lebih jauh ini, Pak. Karena Bapak Ketua Yayasannya, ini mohon penjelasan sejarah atau profil Al-Kausarnya sendiri, Pak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Umar ya. Ya, terkait dengan Al-Kausar ini kan alhamdulillah di Januari kemarin itu udah ulang tahun yang ke-30. Oh, udah 30 tahun ya. 30 tahun kalau 30 usia tahun, orang usia itu udah dewasa. Udah dewasa ya. 30 tahun. Betul. Iya. Jadi sejarahnya begini. Kebetulan kami juga sedang menyusun buku sejarah. Kami abadikan dalam bentuk 30 tahun Yayasan Al-Kausar. Jadi dulu di tahun 1989 itu ya ada kelompok pengajian Al-Amal di Provinsi Lampung itu dibentuk, yang waktu itu diprakarsai oleh Pak Samsudin Thohir, Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung saat itu. Oh gitu. Jadi mereka membentuk kelompok pengajian yang anggotanya itu ya kebanyakan memang pejabat Pemprov, ada kepala dinas, kepala kanwil, asisten dan seterusnya. Kemudian berkembang sampai ke bupati dan tokoh masyarakat, tokoh agama itu jadi anggota kelompok pengajian Al-Amal itu. Mereka itu mengadakan pengajian rutin bulanan bergantian dari rumah ke rumah anggota. Tahun gitu. 89 berdirinya. 89. Nah, kemudian pada pengajian sudah yang kesekian kalinya di rumah Pak Samsudin Thohir itu bulan Januari 91 itu ada Bu Pujono sempat hadir. Istri gubernur waktu itu kan. Bu Pujono hadir. Sebelum pengajian dimulai, Bu Pujono itu menyampaikan unek-uneknya lah terkait dengan kondisi pendidikan di Lampung. Dia sendiri lagi bingung, Bu Pujono itu mau nyalurkan anaknya di mana. Karena waktu itu memang belum ada sekolah Islam yang bagus ya, sekolah umum yang bagus. Kalaupun ada kan dulu kan yang beda akidah ya. Jadi itulah yang kemudian disampaikan ke Pak Samsudin, bagaimana supaya Lampung itu juga punya gitu loh sekolah yang pada tahun 1989 itu sudah 91. Oh gitu ya. Sudah 91 udah pengajian kesekali-kalinya lah. Iya. Jono diminta coba didiskusikan di kelompok pengajian Al-Amal ini supaya menjadi bahasan. Nah, setelah begitu oleh Pak Samsudin Thohir dikeluarkan di pengajian, ternyata banyak yang sepakat dan mereka juga selama ini juga mereka bingung juga, hanya nggak berani ngomong, gitu kan? Satu ide satu ide rupanya. Karena dulu kan pejabat di Lampung banyak juga yang dari pusat, dikirim dari pusat. Mereka rata-rata tidak membawa keluarganya karena di sini sekolahnya nggak ada yang bagus. Gitu. Betul. Nah, setelah menjadi perbincangan di setiap pengajian, akhirnya mereka membentuk tim untuk kemudian bisa membentuk sekolah yang berbahasan Islam ini di Lampung. Iya, namanya memang dari dulu bukan. Waktu dibentuk awal, kemudian itu mereka membentuk tim dulu, ketuanya Pak Zainal Abidin, Kepala Dikbud Provinsi Lampung saat itu. Iya. Ada anggotanya termasuk Pak Haris. Nah, saat membentuk itu kan diminta dari tim itu, setelah tim dibentuk untuk menyusun proposal. Proposal diserahkan ke Pak Haris. Pak Haris Hasim kebetulan waktu itu Sekretaris ISMI Orwil Lampung. Waktu itu kan Sekretaris ISMI Orwil Lampung. Setelah dia didapuk untuk menyusun proposal, dia bawalah ke Pak Duki kan ketua ISMI. Gitu kan. Makanya akhirnya di ISMI juga dibentuk tim untuk menyusun proposal sekolah yang bernafaskan Islam itu. Makanya bisa dibilang Al-Kausar itu juga ada kedekatan dengan ISMI. Iya betul itu. Oh gitu ya Pak. Jadi sejarahnya itu. Jadi ISMI lah yang kemudian membuat
desain ya, membuat konsep, mulai dari konsep pengajarannya termasuk besaran kurikulum umumnya berapa persen, 80%, Islamnya 20%, itu awal-awal dulu seperti itu. Itu ISMI. Nah, setelah selesai, proposal selesai, diserahkan ke pengajian lagi. Pengajian kemudian membentuk persiapan pendirian Yayasan Nurul Ulum dulu. Iya. Namanya itu disamakan dengan Masjid Nurul Ulum. Iya. Karena memang dulu ada konsep supaya dekat di situ dan jadi satu. Kalau pada awalnya itu Pak Ya. Wagiso itu tingkat SD dulu apa SMA? SMP dulu? SMA dulu. Oh langsung ya SMP jadi, SMA ya. Jadi setelah tim persiapan pembentukan Yayasan Nurul Ulum terbentuk, mereka juga sepakat di tahun 9192. Iya. Tahun ajaran 9192 itu kan penerimaan Siswa baru. Juli kan. Iya. Itu belum ada tempat tapi sudah berani terima. Iya. Nah, itu waktu itu penerimaannya dititipkan di SMP Negeri 2 Iya. sama SMA Negeri 2. Oh. Tapi karena memang bentuknya belum kelihatan, Iya. nampaknya peminatnya belum banyak. Iya. Di SMP dapat 8 siswa, SMA dapat 9 siswa. Iya. Karena tidak mencukupi 20, Iya. akhirnya dilebur dimasukkan ke SMP 2 dan SMA 2. Gitu ya. Nah, Cukup lama. cukup lama itu 91 92 itu. 91, 92. Kemudian bulan November itu kita dari tim itu mengajukan untuk administrasi, artinya didaftarkan lah yayasan itu secara resmi. Itu begitu menghadap Bu Bujono, katanya Bu Bujono yang minta coba alternatif nama lain supaya tidak sama. Itulah yang berubah menjadi Al-Kausar itu sampai sekarang. Itu jadi nama Al-Kausar itu tahun 91 ya, sekitar 91. Ya, November 91. 91. Itu setelah ngadep Bu Bujono menyarankan Bu Bujono gimana kalau Al-Kausar supaya artinya kan nikmat yang banyak ya. Gitu. Nah, terus dibentuk. Jadi dari pengajian Al-Amal itu membuat surat mandat khusus kepada 6 orang untuk mendirikan Al-Kausar itu. Ketua pelindungnya Pak Bujono, terus ketuanya Pak Ibu Bujono, anggotanya ada Pak Man Hasan, Pak Fauzi Saleh, Pak Duki, Pak Haris itu sebagai sekretaris. Jadi 6 orang itu yang sekarang memang kita anggap sebagai pendiri atas mandat pengajian Al-Amal itu. Gitu. Nah, baru setelah dia terbentuk di 91 itu ya. Itu kemudian 92 Januari Bu Bujono mengeluarkan SK pendirian Perguruan Al-Kausar. Jadi 16 Januari 92 itulah sebagai akhir lahir Perguruan Al-Kausar. Iya. Makanya kemarin kita ulang tahun ke-30 Januari. Iya kami. Iya Pak Wagiso, ini kan dalam perkembangannya jadi udah 30 tahun ini kan semakin yang kita lihat lah bahwa Al-Kausar itu semakin besar lah. Baik SD, tingkat SD. Kita ada mulai dari TK, dia awalnya dulu SMP, SMA, terus berjalan dulu di sini, kemudian SD, TK bareng itu hampir bareng waktunya. Nah di lain 4 sekolah formal itu kami juga membentuk unit pendukung. Jadi ada unit pusat pendidikan komputer, pusat pendidikan bahasa, bimbel, gitu. Pusat pendidikan bahasa, bimbel, bimbingan belajar, komputer. Terus ada juga asrama. Asrama untuk SMA. Yang dari luar kota. Dari luar kota. Karena memang cukup banyak yang dari luar kota. Kita siapkan asrama. Asramanya ada di lokasi? Ada di dalam. Hanya memang daya tampungnya sekitar nggak nyampe 20% dari seluruh siswa SMA. Berapa itu? 300? Nggak nyampe, hanya 180-an, 100 bisa ketampung di situ. Jadi kalau misal baik tingkat TK, SD, SMP, SMA itu berapa jumlahnya kira-kira? Jumlahnya 346 siswa. 3.466 siswa dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau SMA sendiri hanya 1086 kalau salah. 1086 siswanya. Nah, ada gitu. Iya. Yang menarik lagi nih Pak Wagiso sebagai ketua yayasan ini, biar pemirsa Tegar TV kenal juga dengan Pak Wagiso ketua yayasan. Jadi ini kan 30 tahun Pak Wagiso-nya sendiri sebagai ketua yayasan itu sudah berapa tahun nih? Saya masuk Al-Kausar 95 ya. Jadi usia 3 tahun setelah berdiri. Wah, lama. Iya, cukup lama ya. Betul. Jadi sekitar 25 tahun ada ya Pak ya? Iya.
Itu mulai dari apa, guru atau mulai Enggak, dari dulu akademik memang atau gimana? dari pesuruh lah kira-kira. Oh. Iya. Ya, Ya, berjuang membantu ya bangkit, dulu. gitu ya. Cuman masih susah lah dulu masih. Hmm. Masih susah. Cukup besar itu ya, organisasi sekolah itu Pak ya. Ya, Karena alhamdulillah TK, ya. SD, jadi Iya, iya. Bapak sebagai ketua yayasan kan kepala sekolah TK, kepala. Ya, iya, iya. Gimana Ya. struktur organisasi? Ya, struktur organisasi yayasan itu kan paling atas itu memang sesuai undang-undang yayasan itu pembina. Di bawah pembina itu ada pengurus dan pengawas. Itu yang namanya di yayasan. Nah, kami pengurus dibantu lagi ada bidang-bidang yang kami bentuk. Ada bidang pendidikan, bidang pengembangan SDM, bidang sarana prasarana gitu. Kita bentuk. Nanti di yayasan setelah bidang-bidang itu baru di bawah ada unit-unit tadi. Iya. Sekolah, ya, unit pendukung tadi. Kalau visi misinya atau budaya Ya. organisasinya Ya. sendiri Pak? Kalau visi misinya kan visi misi itu kita tetapkan mungkin dari awal dulu, memang dulu awalnya visinya hanya sekolah unggul kebanggaan masyarakat Lampung dulu, awal-awal dulu ya. Awal dulu itu sekolah unggul kebanggaan masyarakat. Tapi memang saat ini masih jadi kebanggaan. Oh iya. Nah, kemudian kami setelah berubah, ya artinya waktu itu menyesuaikan ada undang-undang yayasan dan seterusnya, kita berubah ke visi menjadi unggul Islami global. Oh, sampai saat ini Sampai sekarang. Unggul Islami global. Jadi kami inginnya tuh ya Al-Kausar tuh unggul lah. Kan betul. unggul tuh tidak ada batasnya ya. Sementara mungkin sekarang unggul di Lampung, tapi kita inginnya kan unggul lagi di nasional, bisa lagi ke depannya bisa nasional kira-kira gitu ya. betul. Jadi selalu mengejar yang Unggul terbaik lah, Islami. Islami. Tentu Islami karena memang kita membawa misi dari pendiri ya, tentu harus memberikan warna Islami lah kepada siswa supaya kita didik gitu. Iya, Pak Wagil. Ya. Ini kita masuk sesi pertama. Sebelum kita lanjutkan Oke. di sesi berikutnya ini, Ya. kalau rencana pengembangannya sendiri lah di tahun ini atau tahun ke depan itu Pak. Kemarin memang sudah ada rencana, kami secara ini kan ada misi juga untuk pengembangan kelembagaan ya. Kami sudah ada lokasi itu di Sababalau, ada 5 hektar tanah di sana. Rencana kami kembangkan untuk SMA boarding school. Oh, boarding school. Ya, hanya saja sekarang kemarin masih belum selesai masalah administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya untuk sementara kami alihkan dulu. Dari hari Jumat lalu, itu kami dikunjungi Pak Gubernur, peletakan batu pertama. Oh, sudah. Pembangunan sudah. Boarding Jumat school di bukan boarding schoolnya. Ah. Jadi karena di Sababalo belum bisa kita lanjutkan karena Ah. sesuatu hal, akhirnya kita alihkan dulu untuk membangun indoor sport center. Indoor Sport center. Sport Center ya. Jadi kalau yang selama ini untuk fasilitas pembelajaran untuk akademik, keagamaan kami rasa sudah cukup, makanya paling tidak kita juga punya fasilitas untuk mengembangkan ekstrakurikuler terutama agama ya. Apa? Olahraga ya, Indoor Sport Center Sport di center. Sababalau. Enggak, di sini, di kampus 1. Oh, di kampus. Gitu. Cuma kemarin di hari ini Pak Gubernur peletakan batu pertama. Jadi alhamdulillah. Insya Allah rencananya selesai pembangunannya. Ya, target kami sih mungkin akhir kalau 2023. enggak, karena perlu pertama mungkin dari sisi dana ya, kita kan belum siap seluruhnya. Gitu. Soalnya kalau nanti Pak Gubernur bantu sebagian, iya. nah itu kami harap mungkin bisa lebih cepat kan? Iya. Kira-kira prediksi 5 tahun, 3 tahun? Mungkin bisa 4-5 tahun lah. Ya. Oke. Ya. Ya Pak Wagiso, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya Baik. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan kita dengan Ketua Yayasan Al-Kausar Bapak Wagiso SEMM semakin menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, terutama untuk membahas tema yang saya sampaikan tadi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di